Oke, kelihatan liriknya? Oke, yuk kita selamat sore dulu dong. Gimana sih? Selamat sore semuanya. Sore. Bang Vincer, sudah lama tidak berjumpa. Nah, kita hari ini udah bilang. Hari ini kita temanya tentang apa ya? Bilangnya kasih Bapak. Nah, kita nyanyi lagu lama, tapi kayaknya jarang nyanyiinnya. Kita belajar sama-sama ya. Nah, liriknya sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Halo? Ada liriknya di sana? Ada, Ci. Ada, Ci. Oke. Kita nyanyi lagu ini ya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kesalahan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan Tuhan hidup menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah yang menunggu langkahku, mari depan Kau beri kita akan pujian ini lagi dari awal. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kesalahan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan Tuhan hidup menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu,
mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan yang sehat. Kami bahkan telah memasuki masa-masa setelah ujian ya Tuhan. Dan kami masih boleh bersekolah sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami mengetahui ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami mau berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga yang mengampuni segala dosa kelemahan kami ya Tuhan, supaya Tuhan pada sore hari ini kami boleh dengan jelas mendengar suara-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita hari ini ada bintang tamu. Kasih Allah apa namanya? Kasih Allah. Kasih Allah. Itu Ibu Gembala. Berikan tepuk tangan. Prok, 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 prok. Halo. Apa kabar? Oke dah. Nggak dijawab, Selamat ya yang naik kelas ya. Yang lulus dulu ya. Selamat ya, lulus semua kan? Lulus nggak? Lulus. Lulus. Naik kelas nggak? Naiklah. Bener nggak? Nah, oke. Waktu kita terbatas, Mazmur 27 ayat 10. Nah, yuk. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud, oleh Daud setelah dia menjadi raja. Dengar nak, dunia ini begitu gelap, begitu akan menuju kepada kehancuran. Jadi hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita. Coba kalau kamu jalan di gelap, kamu nggak lihat, nanti terang lampu, ya ampun, saya injak tainya Miki. Bener nggak? Aduh, ada tai meong. Bener nggak? Karena apa? Gelap. Nah, dunia ini pun gelap. Yang menerangi adalah firman Tuhan. Kalau kamu mau jadi sukses itu bukan kita kaya, kita hebat, jadi top. Kayak Ivan mau jadi petinju, bagus. Ya, puji Tuhan. Tapi sukses yang bagaimana dulu nak? Yaitu karakter kita bisa terbentuk. Kita harus dulu beres dengan diri kita. Amin. Apa itu beres dengan diri kita? Kita akan terima diri kita. Nih, begini aku cantik, aku cakep. Oke. Aku berarti. Terima dulu dirimu apa adanya. Jangan jelek ya. Aku jelek. Banyak ibu-ibu itu di sinetron. Siapa yang suka sinetron? Kan, cemburu sama suaminya. Kenapa? Aku kempot. Udah tua. Suamiku di kantor sama. Enggak. Ibu biar buntel-buntel begini. Pokoknya aku tahu. Aku disayang suamiku. Karena memang aku nggak cantik lagi. Aku gemuk. Ibu Gembala tambah gemuk nih. Makan terus, cia. Tapi ada sesuatu di dalamku. Ada keyakinan bahwa pasti suamiku sayang. Karena suamiku lihat ada siapa? Ada Yesus itu. Jadi siapa di sini masih minder-minder? Akhirnya bisa sama saudara marah-marahan. Ya, sama ini nggak cocok. Oh, anaknya ibu kan sekarang gede-gede semua. Kalau nggak ini saya ingat firman langsung. Cucu anak lagi. Ya, ibu rasa waktu hari Rabu itu
agak keras firman Tuhan di pemuda. Oh, anakku habis ibadah semua diem. Gitu kan? Karena memang ini, kita kan nggak bisa lihat arang di muka kita. Nah, bagaimana? Ada cermin dong. Kalau kita nggak pernah cermin, kita nggak tahu di sini ada arang, di sini. Kita pede aja. Padahal udah jelek, orang udah ketawain kita. Nanti kita cermin, ya astaga, ada arang di mukaku. Nah, kan? Gitulah firman Tuhan itu adalah cermin. Nah, ini jadi firman Tuhan yang mana Daud jadi ingat firman Allah yang memperbaiki kita. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Walaupun ayahku dari 7 10 ayahku dan ibuku. Ada kan tadi nyanyi seperti bapa sayang anaknya. Begitu. Demi ada bapa yang tawoki dan anaknya melulu. Benar enggak? Makanya kasih Allah itu orang seperti bapa sayang anaknya. Oh, kayak Bapak, Tuhan Yesus itu kayak Bapakku ya. Tabok-tabokin saya melulu. Jadi gambar Allah rusak. Karena lihat Bapak di dunia. Ya, beda ya. Beda sekali. Memang Bapak sayang, tapi Bapak dalam dunia terbatas. Nah, sekalipun ayahku dan ibuku. Ini peristiwa dialami Daud, kamu ingat ketika cerita siapa nak? Yang mau pergi lantik menggantikan Saul kan? Nabi siapa? Samuel disuruh pergi ke rumah Isai. Pergi di Isai. Lantik salah seorang anaknya. Orang pesta di rumah, maka Daud nggak dipanggil. Bener nggak? Tapi Samuel tahu. Waktu sudah anaknya Isai sudah 1, 2, 3, 4. Udah habis. Samuel tahu. Pasti yang kan bergerombol dulu di ujung kan. Udah habis. Tapi Samuel tahu. Kalau Tuhan suruh tidak pernah salah. Kalau kita kan, mana Tuhan? Katanya mau dilantik, mana ini? Kan tiap yang berdiri, Tuhan bilang, bukan. Yang berdiri, bukan. Nah, sudah berdiri semua. Kalau kita manusia, kita bilang begini. Kalau ibu, Tuhan suruh, nah sudah habis itu Tuhan. Tapi Samuel tidak. Dia punya kepercayaan. Kalau Tuhan yang suruh, maka tidak pernah salah. Makanya dia tanya di Isai, Isai, sudah inikah semua anakmu? Oh, enggak. Masih ada di kandang, bayangin tuh. Orang pesta di rumah, kamu disuruh penjaga embek di sana. Tapi Daud nggak sakit hati. Nah, itu peristiwa. Daud ingat semua. Bagaimana jadi orang tua itu terbatas. Kadang barangkali ya, kita merasa dibeda-bedakan di dalam rumah. Itu yang membawa orang luka. Mudah-mudahan kamu tidak demikian. Banyak anak-anak yang rasa papaku bedakan. Anaknya ibu kadang juga Melani rasa begini, si anak. Tapi ibu bilang tidak ada orang tua yang demikian. Cuma kalianlah yang salah. Ada anak-anak ya, dia yang tua. Jadi kalau adiknya jatuh, dia ditabokin. Dia marah dadinya. Gara-gara kau ini aku dimarahi lagi. Gitu. Dia luka hatinya. Ya, dia luka. Gara-gara dia aku dimarahin. Luka hatinya. Ya, apakah pernah kalian mengalami begitu? Aduh, begini. Orang tuaku beda-bedain. Nah, itu nak bisa kalau kamu tidak beresin, bisa membekas, bisa tertanam di hatimu menjadi akar pahit. Akhirnya kau bisa benci, bisa dendam sama adikmu, tidak ada harmonis, itu nanti terbentuk karakter yang jelek, nak. Ya, mungkin kamu pinter, mungkin, tetapi kalau hati sudah nggak beres, ini orang tuanya aja, apalagi kalau orang lain. Kalau orang lain ya udahlah, orang tua kadang juga ada yang begitu. Ya, jadi di situ kita lihat bukan papa mama tidak sayang kita, tetapi mereka di situ terbatas. Barangkali ada pikiran-pikiran, mungkin bapaknya Daud tidak mau buat Daud demikian. Tetapi barangkali dia lihat Daud yang rajin, makanya Daud yang disuruh terus. Ya. Kamu ingat juga kisah Yusuf. Yusuf diperlakukan bagaimana sama saudara-saudaranya. Nah, itu kelewat lagi. Karena kakaknya rasa Yusuf lebih disayang.
membuat saudaranya, keluarganya iri sama dia. Jadi pada sore hari ini ibu mau membawa kepada kalian bahwa manusia itu terbatas, nak. Termasuk orang tua. Ibu kadang bilang sama Melani, sama anak-anakku, mama ini penuh keterbatasan. Kita tetap harus menghargai orang tua. Tetapi kalau orang tua melakukan hal-hal yang seolah-olah hatimu, kalau engkau mau diberkati, kalau engkau lihat seolah-olah hatimu, di situ kita bisa lihat, hanya Yesus, Bapa kita yang sebenarnya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kalian harus ingat, di sini Bu catat, ada catatan, dunia ya menerima kita. Jadi dunia menerima kita pada saat kita mampu melakukan sesuatu yang berharga. Dunia kan, oh prestasi, oh diterima, berharga. Melakukan yang berharga, yang baik, dan yang menguntungkan bagi mereka. Benar nggak? Di perusahaan-perusahaan. Yang diterima apa orang bego-bego? Enggak. Wah, penampilan. Makanya kalau orang mau kerja, ayo. Ya, mau masuk polisi, harus tegap, gerak, latihan. Ya, ada temannya ibu, dia bagian penerimaan di tentara. Dia bilang, kalau ada yang mau masuk tentara, persiapkan dia. Sama apa itu? Bestok yang manjat-manjat. Jadi jangan harap kalau mau masuk polisi atau apa itu masuk tentara, terus cuma tidur-tidur. Nggak diterima lah. Buang-buang duit lah. Kalau mau masuk tentara, polisi, no. 10 kali putari girsang sama apa? Malabar, sampai Malabar. Gitu latihannya. Ya. Saya kira Ivan juga itu kalau latihan tinju gimana, Van? Latihan kan, ibu dulu sempat pemain RT ibu bulu tangkis, ya. Itu jauh. 10 kali ibu itu Malabar, putar. Karena apa? Dicari yang berharga fisiknya. Enggak ada orang mau masuk tinju. Iya Pak, dipukul. Enggak masuk kau. Mesti menang, prestasi. Itulah dunia. Dia cari orang berharga, dia cari. Tetapi Yesus, ingat, dia nggak lihat yang demikian. Di saat manusia masih jatuh dalam dosa, dia Allah 100%, dia turun ke dunia mencari kita. Itulah kasih Allah. Jadi anak-anakku, sekali lagi, ibu ini berbicara sebagai orang tua, ya. Ibu ini bicara sebagai orang tua. Ibu ini suka terbatas. Jadi jangan pernah bilang harapin, mama kok begini, tidak ada. Tapi itulah keterbatasan orang tua. Bodohlah kalian kalau kamu sampai ada simpen hati. Sekarang pulihkan hatimu. Doa Tuhan, pulihkan hatiku. Kalau kalian sampai rasa, wah di rumah nggak enak, bisa apa? Untung di saat Daud dalam masa susah, ada Yonatan temannya. Teman yang baik. Nah di sini bisa kamu, anak-anak muda itu bisa salah. Kalau di rumah nggak enak, pergi cari teman. Cari teman yang bisa. Wah, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ya. Tadi ibu sempat rapat di Citra Kasih. Ibu beberapa ngomong sama Bapak begini-begini. Kualitas harus dijaga, ibu katakan. Ya, bagi anak-anak yang malas-malas itu, udah ditinggalin aja. Tapi Pak Kepala Sekolah bilang, musim begini mau dikasih tinggal, kasihan orang tua sudah bayar uang sekolah lagi mahal-mahal, Bu Ike. Ya, saya bilang oke dah. Jadi ibu katakan hati-hati kamu, nak. Ingat, di saat kamu merasa kamu barangkali, aduh sedih saya kasih gini, jangan lari kemana-mana. Boleh ada berteman, tetapi hati-hati dengan teman itu. Apalagi kalau dia tidak tahu Alkitab. Ya, akhirnya bisa membawa kalian, oh iya, oh sama ya, asik enak ceritanya, tetapi hati-hati, iblis memakai celah di situ. Ya, ada lagi yang rasa, ya ada pernah cewek, dia suka sama cowok. Cowoknya nggak suka, diputusin dia. Cowoknya memang bukan diputusin, cowoknya nggak mau. Dia cewek, akhirnya apa?
Datang. Ya ini teman karatenya ibu ya. Akhirnya datang. Guru karatenya yang baik. Perempuan tapi lesbi. Akhirnya sayang, dia lesbi. Hati-hati pergaulan. Bisa pergaulan bebas, bisa pergaulan abnormal. Dia ngerti sama saya. Beberapa jemaat di Batra udah banyak yang ini. Ya. Yang pergi. Selalu ibu kasih tahu, hati-hati. Enggak kok bugem. Karena apa? Dia merasa di rumahku saya dijadiin kayak pembantu. Di rumahku begini. Sama jangan nak, jangan kau pergi sendiri. Akhirnya dapat orang yang baik. Tetapi apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita kayak termehek-mehek tuh, pergi jemput dia. Dia sudah dibawa lari, udah diungsikan. Ya, malam-malam kita sama Pak Renal apa semua, sama opungnya Putri. Gedor-gedor, udah nggak ada. Sudah diungsikan. Karena dia tahu, Ibu Gembala udah turun nih. Wah, ini ibunya ini. Dia udah nangis kan? Karena ibu sih lihat udah beda penampilannya. Ibu langsung ingat kasih Tuhan, nak. Besoknya kita datang, sudah hilang dia. Jadi kamu hati-hati, dunia ini tidak akan baik. Ya, ingat, jangan sembarang bergaul. Di saat hatimu susah, ingat, bersikaplah seperti Daud. Dia tahu, kalau kamu baca dalam Mazmur 27, ayat 1-9, bagaimana ya Daud yakin pertolongannya dari Tuhan. Jadi kamu kalau ingat tubuh jiwa roh, jiwa kita, makanannya, ya kalau tubuh kita, kalau ini lihat ini corona, mesti apa? Tutup. Supaya apa? Supaya tidak terjangkit. Nah, virus dijaga. Begitupun dengan jiwa kita. Jiwa kita harus dijaga. Ya, ingat, kan di corona pun untuk ini imun harus bagus, imun tubuh. Bagaimana caranya imun tubuh bisa bagus? Yaitu sikap hati kita. Kalau kita gembira, imun tubuh naik. Tapi kalau berpengaruh sekali, jadi jiwa itu nak, hati-hati. Ya, kalau kamu kosong dengan firman Tuhan, bisa kamu diombang, aduh bete, nggak enak, begini. Ingat, hati-hati, iblis cari jebakan. Jadi sekarang pulihkan hatimu. Ingat, orang tua itu terbatas. Kalau belum beres hatimu, kalau masih ada kesel sama orang, apalagi sama adik, ibu selalu bawa tentang kasih, pengampunan. Di rumah dulu bagaimana kita mau jadi berkat Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak beres hatimu, maka ketika engkau nanti besok sukses, engkau akan benci kepada orang. Engkau akan bisa menyakiti hati Tuhan. Karena kau rasa, karena kekuatanku. Ya, jadi kesuksesan, kau pinter, kau nanti kalian, itu bagi di hadapan Tuhan bukan kau sukses. Ya, karena memang siapa yang bekerja, orang itu kan, siapa yang bekerja dia akan ini kan dapat apa yang dia cari. Tetapi karakter itu adalah satu proses, ya, proses di mana semua keinginan daging kita itu kita harus salibkan. Maaf, ya, minta maaf dan memaafkan orang. Oke? Jadi biarlah hidupmu anakku. Ingat, jangan pernah ada sakit hati. Perbaikin. Kalau masih ada kesel, itu nggak beres, nak. Doa, minta Tuhan pulihkan hatiku. Ada orang yang menyakitiku. Ingat, Tuhan Yesus berkata, ya, kalau engkau tidak mengampuni orang, dosamu juga tidak diampuni. Hanya kasih Tuhan yang sempurna. Ya, kalau kamu bisa rasakan kasih Allah, maka kasih itu dibilang apa? Mengalir. Kita bisa mengalir. Ya, Ibu tutup satu kesaksian yang pernah kamu dengar, bagaimana seorang dia dibunuh, dia penginjil. Ibu sudah sering ya, cuma Ibu ingatkan. Dia penginjil dan dia kulit hitam, akhirnya dia menginjil di penjara, dan ketika orang nangis, dia bawa tentang kasih Bapa. Ketika habis menginjil, ada bapak-bapak datang, bapak tua.
Pak Pendeta, dia bilang di Pak Penginjil, orang kulit hitam ini yang masih muda. Pak Pendeta, Bapak Tuhan bilang, Pak Pendeta, oh iya, terima kasih, udah. Bapak Pendeta ini nggak mau disanjung-sanjungnya. Tapi kata Bapak Tua itu, tidak Bapak, saya mau bikin pengakuan bahwa sayalah yang bunuh bapaknya Pak Pendeta. Pak Pendetanya kaget. Langsung dia kembali mengingat bagaimana penderitaan ketika papanya dibunuh. Nah, itu orang yang membunuh bapaknya sekarang, yang mengakibatkan mereka menderita itu sekarang ada di hadapannya. Tapi dia ingat firman. Langsung dia berteriak, saya nggak mampu. Dia diam, tapi dia naikkan hatinya berseru kepada Bapa. Akhirnya dia merasakan kasih Allah. Dia langsung peluk. Jadi cuma kasih Allah yang mampu memberikan kita dapat mengampuni orang. Ya, jadi ingat, anak-anakku, jangan pernah alergi untuk dengar firman Tuhan. Ya, sebab apa firman Tuhan yang memperbaiki kita. Kalau ada yang terkena pada sore hari ini, berarti Tuhan mengasihimu. Karena firman Allah itu menegur, memperbaiki kesalahan, dan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jadi ingat anakku, hanya Yesus. Ingat, hanya Yesus yang punya kasih yang besar. Jadi kalau ada yang menyakitimu, ingat, oh memang dia terbatas. Orang tuaku pun, apalagi orang lain, dia memang terbatas. Kalau kamu punya prinsip demikian, kau akan lihat harimu akan diterangi. Kau akan berjalan, ya, berjalan kuat menggapai kesuksesanmu. Karena karaktermu adalah karakter Yesus, mengampuni, ya, dan selalu tahu bahwa hanya Yesus yang punya kasih yang sempurna, ya. Demikian pada hari ini, kalau kamu mau lihat akhirnya masa depan Daud menjadi raja yang sukses. Masa depan Yusuf menjadi pemimpin yang berhasil. Menjadi seseorang yang sukses harus melalui proses. Ya, yang pertama bukan hanya belajar sampai belajar, yaitu kita mematikan ini. Ya, tidak ada gunanya kita belajar tetapi karakter kita tidak terbentuk. Itu bukan sukses. Tapi biarlah kesuksesan di sini adalah engkau berhasil di sekolah, berhasil dalam kariermu, dan juga engkau mempunyai karakter yang baik. Orang dapat melihat kemuliaan Kristus, ya. Biarlah sikap rendah hati selalu ada dalam kehidupanmu, ya. Hanya Yesus. Jadi ingat sekali lagi, dunia menerima kita pada saat apa? Pada saat berharga, sesuatu berharga. Nanti kau tua, dunia ini kan mana ada orang mau kayak pemain bola aja umur berapa nggak kepake lagi. Pemain bola umur berapa sahat? Sampai batasnya. Adakah pemain bola umur 80 tahun sahat? Hah? Ada kakek-kakek di lapangan? Atau petinju umur 80? Tidak ada. Dunia itu butuh kau, ya, atau penyanyi. Ya, untunglah ada itu nenek sampai itu masih suka nyanyi, ya. Tetapi dunia, jadi jangan bangga, nak. Ingat, kamu muda, dunia membutuhkan engkau. Tapi Yesus sampai tua pun dia sangat mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa, yuk, nak. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu selesai memberitakan firman. Mereka adalah penopang-penopang di dalam pelayanan-Mu. Tetapi satu hal, karakter mereka, Tuhan, harus mempunyai karakter yang baik. Mereka mampu untuk mengampuni. Roh Kudus ingatkan kepada mereka, hanya kasih-Mu, kasih yang sempurna. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah membayar harga untuk melepaskan kami dari segala dosa. Sebab itu Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa kami pun harus mengampuni. Kekuatan kami tidak mampu. Sebab itu Roh Kudus mampukan mereka untuk dapat mengampuni, karena mereka tahu hanya Yesus yang punya kasih yang besar. Orang tua terbatas, apalagi orang-orang di sekeliling terbatas. Tolonglah mereka jangan salah dalam pergaulan di saat mereka mencari teman-teman. Lindungi mereka dan kuasa darah-Mu, mengampuni kami segala dosa dan segala kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada sekolah di mana nih? Ayo, Eloren di
Naik kelas berapa, Loren? Loren dulu. Loren, nyalain itunya mic-nya. Ya, Loren di mana? Naik kelas kan? Udah kenaikan kelas belum ya? Loren? Belum ya? Belum. Putri belum juga? Putri? Oh, belum. Moses? Moses naik kelas lah. Vela sama Fani? Apa kabar? Belum? Sahat? Kemana Sahat? Sahat kemana? Saat kan yang kelas 2. Sahat naik kelas berapa? Suaranya dari kita error. Udah lulus kan? Sahat lulus. Iya, udah lulus Sahat. Sahat udah lulus kan kayak Ricardo. Sahat atau naik kelas? Sahat? Hah? Sahat lulus. Lulus. Udah tamat kan? Enggak jelas. Udah kan? Iya. Mesti Sahat ini doa Tuhan kemana aku lanjut atau kerja dulu, ya? Mesti nak. Pagi-pagi bangun doa, jangan tidur mulu. Udah lulus, udah bobo. Bangun tidurku terus mandi. Jangan tidur terus tidur, nggak boleh ya. Dah guys. Dah guys. Semangat ya. Semangat. Liburnya. Ya, dadah. Berkati.